Dalam catatan sejarah Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan berkuda muncul saat perang melawan sekutu pada masa agresi militer Belanda kedua. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, kuda-kuda rampasan perang diserahkan kepada tentara Indonesia. Dari situlah muncul satuan kavaleri berkuda yang bertugas untuk menembus medan-medan sulit, upacara protokoler, hingga pengembangan olahraga berkuda di tanah air. Seiring berkembangnya zaman dan modernisasi sistem persenjataan, pasukan kavaleri berkuda di Indonesia masih eksis. Kuda-kuda yang dilatih oleh para prajurit pun memiliki fisik yang tegap dan gagah. Tinggi rata-rata kuda jenis Warmblood asal Eropa ini adalah 1,8 meter dengan berat bisa mencapai 700 kg. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menunggangi kuda militer bernama Dahlia. Dahlia adalah kuda betina yang jinak dan tenang. Jadi, aman untuk saya yang tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam menunggang kuda. Sebelum naik, tentu saja saya harus memakai sepatu khusus, rompi, dan helm. Dengan dibantu oleh salah seorang prajurit Yon Kavaleri Kuda 2 Gentayu, saya pun naik ke punggung kuda yang tingginya hampir 1,8 meter. Memegang tali kuda pun ada caranya, agar kuda tetap tenang dan terkontrol. Mas pegangin. Ini kita jalan aja dulu ya? Iya. Oke. Badan tegak. Badannya tegak. Oke. Rileks saja di atas kuda. Oke, Dahlia pelan-pelan. Oke, tapi aku nggak usah ngendalin aja ya, Mas? Iya. Pegang aja kendalinya, nggak apa-apa. Pegang aja, Ya. oke. Iya. Selama menunggang kuda, saya tetap harus mengontrol ketenangan. Karena kuda adalah hewan yang sangat sensitif. Bahkan katanya, bisa langsung mengetahui perasaan penunggangnya. Jadi kalau bad mood, jangan pernah menunggang kuda ya. Mengendarai kuda militer yang setinggi ini, Ya. ternyata butuh mental. Apalagi buat saya yang belum pernah mengendarai Betul. kuda ya. Menunggangi kuda, jadi butuh mental ya Mas ya? Iya. Berapa lama latihannya? Kalau latihan gimana dulu nih? Kalau masih mengendalikan, menunggangi kuda? Ya, kalau latihannya misalnya mau tampil nih Mbak, kita latihannya minimal 2 minggu lah sebelum pelaksanaan kegiatan. Oke. Dalam waktu 2 minggunya itu kita latihan tiap hari. Oke. Dalam waktu 30 atau sampai 1 jam. Oke. Itu tiap harinya. Tiap hari. Ya. Oke. Ini rasanya cukup 2 putaran saja saya menunggang kuda ini. Dan setelahnya tidak lupa berikan tepukan kepada kuda. Karena ini adalah bentuk ucapan terima kasih dari penunggang kepada kudanya. Nih. Ini buat kasih hadiah sama kudanya. Oke. Tanda terima kasih buat Terima kudanya. kasih. Oh, kiri kanan. Ya, boleh. Terima kasih. Dielus-elus kudanya nggak apa-apa. Iya. Udah selesai nih ridingnya ya. Cukup 2 putaran saja karena ternyata capek dan deg-degan. Turun dari kuda pun ada tekniknya agar kuda tetap tenang dan kita tetap aman. Nyangkut. Oke, terima kasih. Dah. Sudah. Dadah. Terima kasih ya. Maaf sih cuma sebentar. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kuda, mandi menjadi salah satu hal penting dalam perawatan kuda. Jadi setiap selesai latihan, kuda harus dimandikan oleh penunggangnya. Ini juga bagian dari cara membangun bonding atau ikatan antara penunggang dan kuda. Cuaca panas-panas gini emang enaknya mandi, tidak cuma manusia, tapi kuda juga itu harus mandi. Dan ini adalah perlengkapan mandi kuda-kuda yang ada di resimen sini. Mas, ini perlengkapannya banyak juga ya? Ya, cukup banyak. Ada, dan ini punya kegunaannya masing-masing. Kayak contohnya ini Sisir. buat ngerapin surainya sama ekornya. Terus ada kain lap, kain kanebo. Kain lap ini buat nyabunin kudanya. Nyabunin. Kain kanebo ini fungsinya hampir sama kayak scraper ini. Scraper ini kan ada 2. Ada yang keras sama yang Halus. Karet. Kalau yang bergerigi ini biasanya digunakan untuk kuda yang bulunya lebih tebal. Oh, jadi fungsinya kayak handuk. Benar. Dan ini besi ya? Ya, yang ini besi. Plastik. Plastik. Tapi yang menarik ini sih, ini apa ini? Nah, ini namanya alat kerok. Oke. Alat kerok. Bukan kerok untuk badan ya? Bukan, buat badan kudanya. Buat badan kudanya. Nah, fungsinya ngerok badan kuda itu supaya debu-debu, keringat, bulu-bulu yang rontok bisa dikeluarkan. Ada sabunnya. Sabun khusus buat kuda. Iya, cium. Wangi, kayak sabun bayi, wangi sabun bayi.
Memandikan kuda dimulai dari kakinya, apalagi di saat cuaca yang panas dan kuda baru saja selesai latihan. Dengan menyiram dari kaki, suhu tubuh kuda pun akan turun. Transisi aja sih. Saya tidak mau ketinggalan untuk memandikan kuda ganteng ini. Ini aku sama Vele, lagi mandiin Vele. Ternyata dia tinggi sekali. Pelan-pelan. Wow, ini pertama kali mandiin kuda, ternyata bulunya halus. Wangi. Dia juga mau masuk kamera. Iya, kamu juga mau masuk kamera ya? Merawat kuda bukan tanpa risiko. Patah tulang kaki dan rahang dialami oleh Erik Osvaldo dan Alessandro Tahinau. Karena cedera yang cukup serius, kedua prajurit ini pun harus istirahat total dan tidak bisa merawat kuda-kuda mereka untuk sementara. Selamat siang, Mas. Ini komandannya ikut kagok nggak? Enggak. Yakin. Nyanyi kita. Sering nyanyi bareng? Kebetulan dua orang ini bagus deh penyanyi. Jadi ya karena dia punya kemampuan bernyanyi, dia sehari-harinya terobati lah. Terobati rasa bosannya ya? Rasanya bosannya ini. Aku mau lihat lukanya, boleh nggak, Bang? Ini kejadiannya gimana nih? Jadi Pak, pas kejadiannya itu saat latihan menunggang. Latihan menunggang. Terus ada kuda teman kami berhenti tiba-tiba. Kaget. Kaget. Hmm, Pas berhenti tiba-tiba langsung nendang kami. Oke. Di atas itu langsung nendangnya di atas. Di atas, terus kena kakinya. Iya, betul. Oke, kalau abang kena apanya? Terus saya selepas lari sore, Hmm. saya ke kandang buat harwat kuda. Hmm. Dan kudanya itu sementara makan, Pak. Hmm. Jadi pas saya lagi harwat, diseruduk lah. Di kepalanya itu diangkat. Pertama kena di bagian mata. Terus yang Oh, kedua di bagian rahang. rahang. Tapi sekarang udah oke rahangnya. Udah mulai bisa kebuka sedikit. Kata dokter berapa lama pemulihan kalau abang? Kata dokter 3 bulan baru bisa injak. Baru bisa injak Bisa kaki. Kalau saya udah dalam masa pemulihan dari bulan Maret. Nah, ini kan tidak bisa menunggang kuda. Kangen nggak sama kudanya? Kangen. Kangen? Kangen. Kangen sekali. Sering nengok-nengokin kudanya nggak? Sering nengok. Nah, ini kudanya kan lagi dipegang sama orang. Cemburu nggak? Jujur cemburu, mungkin rasa sayangnya baru pindah lagi. Menurut ilmu itu kuda ingat itu orang yang pertama ngarut dia itu selama 30 tahun. 30 tahun. Iya kan. Tapi ingat kuda tuh setia. Oke bang, lanjut istirahat. Semoga cepat pulih ya. Iya. Gitaran lagi. Komandan mau nyanyi bareng? Anak buahnya nyanyi. Layaknya kehidupan di barak militer yang disiplin dan serba teratur, jam makan kuda-kuda di sini pun sudah dijadwalkan dan tidak boleh meleset demi menjaga kesehatan mereka. Makanannya pun disesuaikan dengan berat badan dan kondisi masing-masing kuda. Sekarang jam 12, sudah waktunya kuda-kuda ini untuk makan pelet. Iya benar ya, makannya pelet ya? Pelet. Nah sekarang udah dicampur, kandungannya ada pelet dan juga ada gandum. Nah ini adalah jadwal makan kuda. Tidak boleh telat sekalipun, karena nanti seperti yang tadi dokter bilang, kuda-kuda itu akan terserang penyakit kolik, atau kalau di manusia itu semacam asam lambung. Irina Wardani, Dwi Agung, Jakarta. Ayo kita makan!